itu dia lele babon ya Jess. No beca kira mang gede ting kira ini dulu kan malah kadi rek diingu jadi malah pet pae hirup kene seberapa kilo tuh ini seberapa kilo ya tetap ukuran ku bangkongnya bangkong mantap. Nah ini Jess, gentengnya ada 2 biji, ada tulisan 1889. Yang lebih kentara yang ini nih 1889. Bismillah, assalamualaikum Jess. Kembali bersama Rangus Aprak, si tukang ngaprak juga tukang ngoprek. Kali ini kita berada di pesawahan nih Jess ya, di pesawahan, dan di sini ada semacam rawa atau kolam. Nah ini bekas penggalian tanah ya Jess, tanahnya diangkut, dipakai dipakai untuk bahan baku genteng. Ya, ini kita posisi di Desa Burujul. Nih belakangnya ini area pesawahan. Kondisi sekarang dipakai buat ini banyak kandang ayam Jess ya. Nah, blowernya gede banget tuh 1 2 3 4 5 6 7 8. Ya, teknologi hari ini kandang ayam menggunakan blower dan banyak sekali, ini lumayan Jess. Kandang ayamnya ke sana ke belakang ya. Dan ini memang dulunya tanahnya tidak seperti ini Jess. Dulunya ini tinggi. Nah ini sebelah ini dulunya tinggi. Cuman karena sering dijual buat bahan baku genteng, sekarang semakin rendah. Nah sebelah sana ada tanah yang tinggi, sebelah sini dangka semakin rendah ya. Apalagi yang ini nih, ini udah jadi kolam, udah jadi rawa ya. Karena apa? Karena ini tanahnya digali dipakai untuk bahan genteng. Jadi kalau ya mungkin kita sering mendengar ada istilah penjual tanah air, ya saya kira penjual tanah air itu yang pabrik-pabrik genteng tuh, bos-bos genteng, ya termasuk orang yang menjual tanah air, saya kira gitu Jess ya. Nah ini sorry nih, ini intermezzo ya. Penjual tanah air itu kan ya, definisi umum penjual tanah air itu maksudnya pengkhianat yang menjual bangsa kepada negara lain ya, atau kepada orang asing atau kepada musuh. Tapi saya kira penjual tanah air ya ada juga yang bukan pengkhianat tapi pahlawan juga ada. Kalau penjual tanah air mah ya itulah mungkin yang sekarang lagi ramai, kayak menjual biji timah dengan harga murah, menjual biji nikel dengan harga murah kepada negara asing kan gitu ya, mengorbankan negara sendiri. Ya saya kira itu penjual tanah air dalam artian pengkhianat bangsa. Tapi kalau yang ini nih Jess, ya tidak bisa juga disebut penjual tanah air itu adalah pengkhianat. Contohnya ini penjual tanahnya dikeruk, saya kira dibuat dibuat genteng karena memang ya untuk kebutuhan hidup. Genteng itu kan untuk kebutuhan hidup, untuk atap rumah. Juga di sana pabrik genteng mengkaryakan banyak orang, saya kira untuk ya kehidupan orang banyak kan gitu. Memberikan fasilitas pekerjaan bagi orang banyak. Jadi sisi positifnya adalah insya Allah, dan memang bukan ada lagi ya, besar ya. Banyak orang yang mendapatkan manfaat dari pembuatan genteng ini, dari produksi genteng ini. Tapi sisi negatifnya seperti ini Jess nih, ini menjadi terlantar ya, walaupun ini juga manfaat saya kira buat para pemancing ya, dan saya pun insya Allah bisa menikmati mancing di sini. Kita bisa mancing di sini karena ini memang sudah tidak bisa ditanami padi Jess. Ini sudah terlalu dalam,
Ya kalau ditanami padi malah kerendam padinya, nggak menghasilkan padi. Tapi ini mungkin sisi lain ya, sisi negatif, bahwa produksi genteng itu ya tetap aja ada dampak buruknya kan gitu. Sehingga lahan ini menjadi, bisa dikatakan ini adalah lahan terbengkalai, lahan nganggur, lahan yang tidak produktif. Itu mungkin yang saya maksud penjual tanah ya, penjual tanah air yang tidak bisa dikatakan pengkhianat bangsa. Ya penjual air banyak kan sekarang, ngambil air dari gunung dijual tuh, depot-depot air ya, depot isi ulang. Saya kira itu penjual air kan itu. Tapi kan apa? Yaitu untuk kebutuhan hidup ya, untuk ya bertahan hidup, apalagi ekonomi yang sesulit ini ya, resesi dunia. Nah, ini ya ngalor ngidul aja lah, kita temanya mancing tapi ngomong kesana kemari. Jadi intinya gini aja lah, kita mancing sini ya mau seru-seruan, tapi kan bukan sekedar itu. Saya ngaprak di sini insya Allah ya berupaya mengambil hikmah juga. Di samping kita happy mancing, kita juga mengambil hikmah. Ini dampak ya, dampak dari ya pengambilan tanah untuk bahan baku genteng dan hasilnya seperti ini. Jauh berubah ya, jauh berubah. Ini kita di Desa Burujo ya, Kecamatan Jatiwangi. Dan banyak banyak kolam yang seperti ini. Banyak ya, penggalian tanah liat untuk bahan baku genteng di banyak titik ya. Dan hasilnya seperti ini. Mungkin ya ini sih tidak terlalu dalam, ada yang lebih dalam dari ini dan lebih besar. Ini sisi negatifnya. Bahkan ya teman saya bilang bahwa Jatiwangi itu danau masa depan. Artinya apa? Mungkin beberapa tahun ke depan, mungkin beberapa puluh tahun ke depan, Jatiwangi ini akan menjadi kenangan, akan menjadi danau. Karena apa ya? Itu tanahnya diangkutin, tanahnya digali terus ya, dibikin genteng dan dijual bahkan sampai ke luar negeri kan gitu. Dijual keluar Jatiwangi, dijual keluar Majalengka kan gitu ya, dijual ke luar Jawa, bahkan dijual ke luar negeri. Dan hasilnya ya ini diantaranya area Jatiwangi semakin dalam tanahnya ya, semakin digenangi air. Bahkan ya itu tadi prediksi teman saya bahwa Jatiwangi ini adalah danau masa depan. Ya kemungkinan nanti ini danau semua aja sih ya. Insya Allah ini untuk sekaligus saya mancing, saya juga ingin mendokumentasikan ini. Dan sebelah sana ya, walaupun sudah banyak yang collab pabrik genteng itu ya, tapi masih banyak juga yang berjalan ya, alhamdulillah masih bisa memberikan kontribusi lah bagi perekonomian Jatiwangi, khususnya kan gitu ya, perekonomian masyarakat Jatiwangi. Masih banyak pabriknya. Dan ini sekedar tahu saja bahwa di Jatiwangi juga ya ada nih, barangnya ada. Jadi ya kalau bahasa saya mah genteng purba lah, genteng peninggalan sejarah. Ada 2 buah genteng yang di situ ada tulisan berbentuk angka ya, 1889. Jadi ya diduga kuat bahwa genteng itu diproduksi tahun 1889. Saya kira ya genteng itu genteng paling tua ya, genteng paling tua yang ditemukan di Majalengka yang saya tahu. Dan itu ada di saudara saya ya, cuma 2 biji ya, koleksi keluarga sih katanya. Insya Allah nanti kita perlihatkan lah seperti apa gentengnya. Nggak tahu juga, saya belum tahu siapa, belum telusur ya produksi mana kan gitu ya. Yang jelas di situ katanya ada tulisan, ada angka 1889. Nah, di sana pemandangan Gunung Ciremejes. Dan di depan saya tuh bawahnya terlihat atap-atap pabrik genteng ya, atap-atap pabrik genteng. Masih bertahan dengan kondisi resesi dunia, masih ada juga yang berjalan ya, walaupun sekarang mungkin
genteng itu sudah mulai tergeser dengan genteng metal, genteng beton dan lain-lain. Nah ini Jess ya, pabrik-pabriknya. Gunung Ciremai berawan Jess. Itu Jess sekilas info ya, dan kita lanjut mancing. Di sini nih mungkin kita nonton sajalah, kita bawa pancingan ya itu cuma bawa si jepat, nggak bawa pancingan besar. Katanya sih teman-teman saya udah habis pancing selos, ini ada ikan gede, nggak tahu lele nggak tahu apa, dipancingin kailnya apa benangnya putus terus. Kayaknya seru juga nih, insya Allah nanti kita kita abadikan lah. Oke, tonton sampai habis ya Jess. Nah itu dia Jess, yang mancing udah dapat lele tuh gede tuh. Kita mau ke sana pengen lihat kayak sebesar apa. Nah, dia udah dapat tuh, udah dapat yang gede. Umpana naon? Bangkong. Bangkong atau menahara rese. Itu dia lele babon ya Jess. Beja. Kira mang gede ting, kira ini gede kan. Malah kadi rek dihingu teh malah ka. Pet. Pae. Hirup kene. Seberapa kilo? Tuh, ini seberapa kilo ya teh ukuran. Ku bangkongnya. Bangkong. Mantap. Cenah kamari aya 10 kilo aya nu meunang. Kamari? Heeh. Jika nama di kaler beda. Di kaler lain di dieu. Bangkongna teh aya deui. Itu ke bangkong ya? Bangkong. Oke lah, nanti kita cari kataknya Jess. Ini udah dapat satu nih. Kawan kita mau pulang. Itu mau diteruskan mah? Sugan ya? Sugan aya kene. Sugan teu beunang ku urang. Iya benar. Tinggal dipanen mah ku urang. Anu kuat mata kedir. Takdir ketemu nama gue om coba alasan teh. Nah sore Jess, pulang kita lihat genteng buhun. Nah ini Jess, gentengnya ada 2 biji, ada tulisan 1889. Yang lebih kentara yang ini nih 1889. Nggak tahu juga apakah ini itu diproduksi tahun sekian 1889 atau cuma mereknya doang, yang mereknya 1889. Yang pasti ini genteng lama Jess. Untuk saat ini kayaknya genteng kayak gini nggak tahu, kayaknya udah nggak ada yang produksi. Nih teteh Anip. Nih yang punyanya nih Jess, barangkali minat koleksi keluarga, tapi kalau ada yang minat harganya bagus mau masuk. Ada di Jatiwangi Factory ya. Beliau itu kolektor benda antik ya, punya pabrik genteng juga dulu ya. Itu genteng tertua itu ya 1900-an. Nah ini 1889 Jess. Nah ini asli produk Burujul ya, Desa Burujul, Kecamatan Jatiwangi dan Kabupaten Majalengka.